orang kira-kira tuh pada FOMO atau beneran tahu nggak sih dia tuh manfaat nabung emas gitu. Halo, selamat malam. Jadi malam ini kita mau bahas tentang gimana sih cara ngatur uang setelah kita menikah. Betul. Ini video long pertama kita ya. Betul banget. Perdana nih. Jadi malam ini kita mau ngobrol apa? Yang pertama tentang apa sih jadinya? Jadi ini menunjukkan jam 10.50. Anak kita udah tidur Dan aku baru bangun. dan dia baru bangun. Enggak, lebih tepatnya baru dibangunin. Baru bangun betul. Jadi obrolan malam ini biasanya kita menyempatkan untuk ada obrolan dulu. Nah, malam ini kita mau ngobrolin tentang seputar sedikit perihal finansial atau keuangan di dunia pernikahan yang kita alami. POV dan disclaimer ini menurut POV kita ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pro dan kontra atau saran-saran bisa kalian komen aja. Kali aja kita bisa diskusi kan. Nggak ada yang mana yang benar, nggak ada yang salah. Gimana? Sekarang kan kemarin tuh sempat banyak yang orang-orang rame pada pengen minta nabung emas kayak gitu kan. Itu menurut kamu gimana? Orang-orang kira-kira tuh pada FOMO atau beneran tahu nggak sih dia tuh manfaat nabung emas gitu? Worth it nggak menurut kamu? Ya ini disclaimer ya guys. Disclaimer lagi disclaimer. Jadi semua do your own research. Cuma menurut kita adalah menabung emas itu setidaknya menjaga nilai uang kita itu tetap sama di masa depan. Misalkan sekarang harga emas harganya 2 juta ya, kita bisa mendapatkan 1 gram emas. Cuman kalau kita compare dengan inflasi, sebenarnya nilai 2 juta kita itu sama kayak nilai 1 juta atau 1 gram emas pada beberapa tahun yang lalu. Secara nilai itu memang naik, tapi secara value ya sama. Karena emas adalah kita gunakan untuk menjaga nilai uang kita supaya tidak tergerus inflasi. Karena menurut kita perampokan yang paling legal dan paling sadis adalah inflasi. Karena dia itu tidak berasa, tapi ujung-ujungnya harga pada naik semua gitu kan. Jadi yang dulunya harga nasi bungkus bisa 5.000, bisa 7.000, sekarang 10.000 aja udah merambah kan. Apalagi kehidupan di kota, apalagi di kota-kota yang satu kayak Surabaya, Sidoarjo dan lain sebagainya. Gitu sih. Itu kalau untuk emas, gimana kalau menurut kamu? Bener sih, jadi kayak sebenarnya dia bukan untuk menambah tabungan gitu ya, dia cuma buat menjaga aja, menjaga nilai tabungan kita gitu. Soalnya kalau kita investasi dalam rupiah kan kita tetap bakal tergerus inflasi, jadinya nilai mata uang kita berkurang kan. Betul. Ya kan kalau di emas itu kita jadi lebih aman gitu kan. Banyak orang bilang emas itu investasi, tapi menurut kita disclaimer juga, menurut kita adalah itu salah satu instrumen untuk menjaga nilai. Jadi bukan termasuk investasi. Tapi kalau misalkan dibilang investasi dari kenaikan nilainya dari masa lalu sampai sekarang ya memang naik. Tapi ya teman-teman bebas lah bilangnya seperti apa. Intinya adalah kalau memang menurut kita emas itu perlu untuk menjaga nilai kita, menjaga kekayaan kita. Jadi setuju. Jadi kalau misalnya orang-orang kemarin pada FOMO, pada beli emas, menurut kamu bagus atau enggak sih? Sebenarnya enggak. Ibaratnya gini, ada pepatah yang mengatakan kapan waktu terbaik untuk investasi maupun beli emas? Jawabannya sekarang. Jawaban yang waktu yang terbaik adalah kemarin atau masa lalu. Terus waktu terbaik kedua adalah sekarang. Jadi menurutku adalah tidak ada yang salah jika memang tujuanmu adalah untuk jangka panjang. Tapi kalau tujuanmu untuk jangka pendek ya tidak disarankan ke emas, karena emas itu ibaratnya berapapun uang yang sudah kamu sisihkan untuk beli emas ya udah beli emas aja, hold aja sampai di batas waktu tertentu
Misalkan kalau misalkan kita punya tujuan goals tertentu untuk di angka nilai value sekian, jadi kita komit aja di nilainya atau di kuantitinya ya, bukan short term kita beli sekarang sebelum kemudian kita jual. Yang ada malah bonus kan, banyak banget kemarin kan teman-teman banyak yang FOMO di angka 2 jutaan sekian, padahal itu adalah all time high-nya emas di beberapa tahun terakhir. Hingga sekarang turun, tapi menurut kita bukan turun, tapi koreksi harga. Ibaratnya ya orang-orang kaum pemula atau kalau kita nyebutnya wealth ya, atau si pemegang emas terbesarnya lagi TP nih, taking profit. Jadi wajar lah penurunannya ya wajar, nanti bakal naik lagi kok ketika nanti memang sudah waktunya naik gitu sih. Ya pokoknya dia mengikuti perekonomian global ya sebenarnya. Iya, perekonomian Global, makro ya, makro ya mungkin yang bilangnya ya. Kurang tahu juga sih. Berarti waktu yang ideal tuh sebenarnya berapa lama nyimpan emas itu? Waktu yang ideal ya Ada nggak sih? kalau menurut data sih kita belum pernah riset by data ya, cuman secara pengalaman pribadi adalah minimal 5 tahun sih baru berasa. Iya, dulu kita mulai dari tahun 2018 ya. 2020. lagi Jadi belum nikah ya. Cuma kalau saya pribadi guys dari Dari 2018 itu sudah mulai menabung emas sampai ya nikah pun dari emas, jadi berarti Modalnya dari emas, alhamdulillah dari semua permodalan nikah sampai sekarang itu kita nggak pernah minta dari orang tua, jadi semuanya ditata rapi seperti itu. Kayak gitu sih, itu pengalaman POV kita ya guys. Jadi teman-teman kalau misalkan ada saran lain atau pengetahuan lain ya monggo aja di komen aja. Betul. Ini berdasarkan pengalaman nyata ya, kita udah ngalamin ini dari 2020 ya. Kalau suamiku dari 2018 sudah nabung emas. Betul. Apalagi nih? Apalagi ya selain emas, kira-kira apa yang worth it lagi ya? Selain Kalau dalam rupiah kan udah pasti nggak disarankan ya sebenarnya menabung dalam rupiah, ya nggak? Kalau Ya, dalam betul. jangka waktu yang pendek. Betul. Kenapa kalau tidak disarankan yang tadi balik lagi? Dalam jangka waktu panjang sorry. Dalam jangka waktu panjang balik lagi tadi kan ada inflasi. Inflasi adalah hal yang sangat mengerikan ya di dunia keuangan, apalagi kita yang after nikah ini. Jadi kita harus benar-benar banget mengatur keuangan supaya nilai kekayaan kita dan nilai aset kita itu terjaga selalu di masa depan. Kayak gitu sih. Bener banget. Jadi mungkin obrolan malam kita sampai di sini dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian video kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video kita. Betul.